Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang clearing dan inkaso. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya sendiri Zahwa Cantika Filia dari BP 2029. Di sebelah saya Jessica Triana Anggari dari BP 47. Saya Tika Sulastri dari BP 2023. Saya Hanun Magari dari BP 2016. Baiklah, saya langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama, kita akan membahas tentang clearing. Tahukah Anda clearing? Clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam pelaksanaan clearing tersebut, tentu saja Bank Indonesia memiliki tujuan-tujuan tersebut. Tujuan-tujuan tersebut yaitu memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral, merupakan alternatif layanan jasa transfer dana kooperatif dengan cara mempermudah dan memperlakukan perhitungan dalam penyelesaian utang piutang secara aman, secara efisien, serta merupakan salah satu pelayanan bank kepada para nasabah-nasabahnya. Sekarang mekanisme clearing. Dilihat dari sisi bank, terdapat proses penyelesaian warkat clearing dengan lembaga clearing, diantaranya clearing keluar, clearing masuk, dan pengembalian clearing. Clearing keluar ialah warkat clearing yang dibawa ke lembaga-lembaga notasi debit atau kredit. Sedangkan clearing masuk yaitu menerima warkat clearing dengan lembaga clearing. Kayak contoh nota debit kredit masuk, dan pengembalian clearing yaitu pengembalian warkat yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dalam proses clearing tentu saja terdapat para peserta clearing. Peserta clearing tersebut akan melakukan penyertaan dalam clearing, baik itu penyertaan langsung maupun penyertaan tidak langsung. Dilihat dari segi pengertian, penyertaan langsung adalah perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan clearing, sedangkan penyerahan tidak langsung ialah warkat dalam perhitungan clearing yang dilakukan oleh suatu kantor bank melalui kantor pusat atau melalui cabang. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan kredit, dan penyelesaiannya akhirnya dilakukan secara nasional. Sistem ini karena ada BI merasa perlu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan clearing melalui pengembangan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi SKNBI. Pertama adalah transfer kredit tanpa warkat, 2 clearing kredit nasional, 3 clearing debit, dan keempat adalah manajemen risiko dan perlindungan konsumen. SKNBI memiliki beberapa manfaat bagi Bank Indonesia maupun bagi bank lain, seperti bagi Bank Indonesia: 1. Efisiensi waktu dan biaya, 2. Jangkauan transfer antar bank yang lebih luas, 3. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing, 4. Bagi bank lain, 5. Efisiensi biaya operasional bank, 6. adalah semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Sistem clearing. Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, clearing dapat menggunakan 1. Sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungannya, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. 2. Sistem semi otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomatis. 4. Sistem elektronik, yaitu pemilihan dan pelaksanaan perhitungan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik yang selanjutnya di setiap DKE disertai dengan penyampaian warkat serta peserta penyelenggaraan untuk diteruskan kepada peserta penerima. Selanjutnya itu transaksi clearing. Transaksi clearing diproses melalui fasilitas clearing melalui transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit maupun warkat debit. Yang
Yang pertama itu warkat. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah yang pertama cek. Cek adalah surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, meliputi cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata, dan jenis cek lainnya. Yang kedua ada billet giro. Billet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk billet giro Bank Indonesia. Yang ketiga ada wesel bank untuk transfer atau WBUT, merupakan wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang keempat ada surat bukti penerimaan transfer, yaitu surat bukti penerimaan transfer yang dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang kelima ada warkat debat. Warkat debat adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang keenam ada warkat kredit. Warkat kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank penerima warkat tersebut. Selanjutnya dokumen clearing. Dokumen clearing merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Selanjutnya ada formulir clearing. Formulir clearing digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan manual, meliputi yang pertama ada neraca clearing. Neraca clearing penyerahan atau pengembalian, yaitu gabungan formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing, penyerahan atau pengembalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur clearing. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah, sedangkan bank devisa selain wajib memenuhi ketentuan memenuhi GWM dalam rupiah, juga wajib memenuhi GWM dalam walas. GWM dalam rupiah terdiri dari GWM primer, GWM sekunder, dan GWM LDR. Pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan dengan 3 cara. Yang pertama, ada GWM primer dalam rupiah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah. Yang kedua, ada GWM sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah. Yang ketiga, ada GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR bank dan LDR target, dengan memperhatikan selisih antara KPMM bank dan KPMM insentif. Selanjutnya, likuidasi bank. Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tata cara likuidasi bank yang dicabut izin usahanya sebelum terbentuknya LPS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan SK DIRBI Nomor 32/53/Kep/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank umum, di mana pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi dan BI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut. Sekarang kita bahas tentang inkaso. Yang pertama itu pengertian inkaso dan manfaat inkaso. Inkaso adalah kegiatan jasa bank melakukan amanat pihak ketiga dalam bentuk penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk oleh pihak pemberian amanat. Kegiatan inkaso itu dilakukan untuk menyelesaikan tagihan pihak pemberi amanat berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat segera dibayarkan karena pihak tertarik atau pihak berhutang berada di luar wilayah clearing atau di kota yang berbeda. Sementara itu, manfaat dari kegiatan inkaso itu bagi pihak bank Pemrakarsa selain terjadinya pendapatan komisi inkaso dan sarana promosi dengan meningkatkan pelayanan, juga mengedepankan dana inkaso sudah dapat ditagih sampai dicairkan oleh pihak pemberian amanat merupakan keuntungan bagi bank.
Selanjutnya warkat inkaso. Warkat inkaso itu yang dapat inkaso dibedakan atas warkat inkaso tanpa dokumen dan warkat inkaso berdokumen. Yang warkat inkaso tanpa dokumen itu warkat yang dapat diinkasokan tanpa dilampiri atau disertai dengan dokumen-dokumen lain. Misalnya cek, bilet, giro, wesel, dan surat-surat berharga lainnya. Sedangkan warkat inkaso berdokumen yaitu warkat-warkat yang dapat diinkasokan dengan dilampiri dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangnya seperti faktur, kwitansi, konosemen, polis asuransi, dan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya jenis-jenis inkaso. Jenis-jenis inkaso itu terbagi dua, yaitu inkaso keluar dan inkaso masuk. Yang inkaso keluarnya kita merupakan kegiatan bank pemrakarsa melaksanakan penagihan sesuai dengan amanat yang diterimanya, baik untuk keuntungan nasabah, bank sendiri ataupun pihak lainnya. Kegiatan inkaso sendiri meliputi penerimaan amanat dan warkat inkaso dari pemberian amanat, terus penerimaan hasil inkaso dari kantor cabang pelaksanaan inkaso. Selanjutnya inkaso masuk. Inkaso masuk itu merupakan tagihan dari cabang bank sendiri atau bank lain atas warkat yang diterbitkan oleh nasabah sendiri. Kegiatan inkaso masuk itu meliputi penerimaan tagihan masuk dari cabang sendiri di kota lain. Dalam hal ini, bank penerimaan tagihan masuk merupakan bank pelaksanaan inkaso. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 4 tentang inquiry inkaso. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.